Halo semuanya. Oke, halo guys. General reading ya. Pembacaan energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, terbolak-balik ya. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang kamu akan dapat jawaban yang digariskan untukmu akan segera terungkap. Duar. Jadi ya, kita lihat prediksi ya yang akan terjawab, yang akan terungkap tentang yang digariskan untuk kamu gitu ya. Oke, ada yang jatuh ya kan, cara wah. Aku ngerasa apa ya, sebenarnya kamu perlu tahu bahwa kamu ini salah satu dari orang-orang pilihan ya. Kamu salah satu dari orang-orang terpilih. Kamu dilahirkan di dunia ini untuk menebarkan cinta, untuk menebarkan kasih sayang ya. Kamu dilahirkan ke dunia ini untuk membawa cahaya, membawa hal-hal positif ya. Ya, makanya hidup kita tidak mudah gitu ya. Oke. Terus aku ngerasa kamu ini perlu menerima ya. Menerima keadaan, menerima siapa dirimu sebenarnya. Termasuk menerima masa lalu, menerima semua yang terjadi. Ya supaya kamu bisa menerima masa depan yang lebih baik gitu. Atau istilahnya apa ya? Banyak yang perlu diikhlaskan di masa lalu. Banyak yang harus dimaafkan di masa lalu. Supaya bagus masa depanmu. Itu. Oke. Kemudian oke. Aku ngerasa mungkin ada ya selama ini ketakutan, kekhawatiran terhadap sesuatu, terhadap seseorang. Sebenarnya itu bukan sekedar ketakutan ya, bukan sekedar kekhawatiran, tapi lebih kayak trauma. Jadi sebenarnya kamu itu ada trauma dikecewakan, trauma disakiti, trauma dilukai. Sebenarnya itu masih ada dalam dirimu. Sehingga kamu sulit percaya sama orang. Kamu sulit percaya terhadap sesuatu. Kamu sulit percaya terhadap seseorang. Gitu. Oke? Jadi sembuhkan traumamu. Maafkan semuanya ya. Dan aku ngerasa supaya semua terasa mudah, ya banyak ikhlas saja gitu ya, meskipun sebenarnya susah ya, tapi kalau dirasa susah
susah memaafkan, susah mengikhlaskan. Ya, coba aja dulu menerima, ya, menerima aja dulu, gitu. Menerima bahwa ya masa lalu aku memang menyakitkan, aku memang pernah dikecewakan, aku pernah disakiti, aku pernah begini begitu, ya menerima aja dulu. Kalau sudah menerima, nanti lama-lama ikhlas, nanti lama-lama memaafkan, nanti lama-lama melupakan, lama-lama move on. Oke. Kemudian apa yang mau kamu cari? Apa yang kamu cari di luar sana? Sebenarnya ada dalam dirimu, ya. Misalnya mencari kebahagiaan di luar sana, ya sebenarnya ya buat apa? Atau juga kebahagiaan ada dalam dirimu, ya. Kadang kita cari-cari perhatian di luar sana, kita cari cinta, kasih sayang, kita cari kebahagiaan di luar sana, belum tentu didapat, ya. Jadi cari kebahagiaan dari dalam diri sendiri, cari cinta, kasih sayang mulai dari diri sendiri, gitu. Oke, jadi dikatakan maaf berisik ya. Oke, kamu masih memikirkan seseorang meskipun berusaha melupakan, itu karena Tuhan masih mengizinkan seseorang itu mencintaimu dan memikirkanmu. Kamu pantas dicintai dan dipikirkan. Wah, seperti misteri ya. Kok bisa? Apa iya? Jadi apa ya? Ini jawaban sebenarnya. Kamu masih memikirkan seseorang meskipun berusaha melupakan, itu karena Tuhan masih izinkan koneksi kalian. Karena Tuhan masih izinkan seseorang itu mencintaimu dan memikirkanmu. Atau yang Maha Kuasa masih mengizinkan cinta itu ada di antara kalian berdua, ya. Dan aku ngerasa apa ya, itu kan dibilang ya, itu dikatakan kayak Tuhan masih mengizinkan seseorang itu mencintaimu dan memikirkanmu. Nah, ketika seseorang itu masih cinta kamu, memikirkanmu, energinya nyampe ke kamu, gitu. Atau energimu ketarik ke dia, energimu ketarik ke dia lagi, gitu sih. Ya kayak koneksi. Jadi itu pertanda aja kamu itu masih dicintai seseorang, kamu masih disayang seseorang itu, kamu masih dipikirkan seseorang itu, ya. Ya, kamu pantas dapatkan itu, oke? Terus ada saatnya kamu harus mengikhlaskan koneksi spiritual antara kamu dan dia. Karena ada saatnya kamu harus fokus ke diri sendiri. Tapi bukan berarti kalian tidak akan bertemu lagi. Wah, duar. Jadi ribet ya. Ini dikatakan ada loh saatnya kamu ikhlas lah. Kamu harus ikhlaskan koneksi spiritualmu sama seseorang. Meskipun itu soulmate, twin flame, karmik atau apa, ada saatnya ikhlas saja, ya. Karena ada saatnya kamu tuh harus mikirin yang lain. Kamu harus fokus ke diri sendiri juga. Kamu harus mikirin hidupmu juga, ya. Pikirinlah hidupmu, jangan hanya dia. Oke? Tapi bukan berarti ya kalian gak ketemu lagi. Bukan berarti kalian tidak bersatu lagi, ya. Ingat, bukan berarti. Bukan berarti kalian tidak terkoneksi lagi. Itu sih. Jadi
ada saat-saatnya jeda gitu ya, ada saat-saat masa-masa kita ikhlas ya, fokus ke diri masing-masing aja, fokus ke hidupmu ya, fokus ke hidup masing-masing ya, mungkin nanti bertemu lagi tuh ya. Terus dahulu leluhurmu adalah salah satu orang penting, tak heran kamu memiliki warisan kekuatan, pemahaman yang dalam tentang alam semesta ini. Kamu seperti sudah berkali-kali lahir di dunia ini. Wah, reinkarnasi ya, say. Jadi reinkarnasi guys ya. Oke, pasti ada yang tahu. Jadi ada petunjuk nih, ada jawaban. Jadi zaman dahulu ada leluhur di antara kita ya, entah leluhur kamu, kakek nenek moyangmu itu sepertinya salah satu orang penting ya. Leluhurmu salah satu tokoh penting. Jadi nggak heran kamu memiliki kekuatan ya. Kayak kamu ada kekuatan yang diwariskan leluhur ya. Kamu memiliki warisan kekuatan, pemahaman yang dalam tentang alam semesta ini. Jadi entah kamu sadar apa enggak ya, intuisimu itu merasakan banyak hal di alam semesta ya. Intuisimu, feelingmu, firasatmu, energimu, kekuatanmu connect banget sama alam semesta gitu. Kamu seperti udah berpengalaman, kamu seperti sudah berkali-kali lahir di dunia ini ya. Ya mungkin kamu titisan leluhur ya. Kamu itu adalah leluhurmu. Kamu adalah leluhurmu di masa lalu yang lahir lagi di masa sekarang. Wah, luar biasa ya. Oke. Orang yang terkoneksi batin dengan kamu, dia sering mendapat bisikan dari semesta tentang kesadaran untuk melakukan perubahan. Jadi dia akan memperbaiki diri secara perlahan. Wah. Jadi orang yang terkoneksi batin sama kamu, sebenarnya orang itu sering dapat bisikan dari Tuhan, dari semesta ya. Jadi yang Maha Kuasa memberikan bisikan ke seseorang ini ya supaya sadar melakukan perubahan ya. Jadi dia bisa aja akan perbaiki diri, akan perbaiki hubungan sama kamu secara pelan-pelan ya, itu. Atau kalau kamu ngerasa aneh, kalau kamu ngerasa dia kok pelan-pelan berubah lebih baik, kok ada ya seseorang ini pelan-pelan berubah lebih positif, sebenarnya orang itu karena dapat ilham, dapat petunjuk, dapat hidayah, atau dapat bisikan tentang kesadaran untuk lakukan perubahan gitu. Kemudian kamu terpilih untuk membayar banyak karma keluarga karena ketangguhanmu sangat luar biasa, dan kamu yang layak untuk mendapat hadiah dari semesta setelah membereskan karma. Wah ya, ada gitu ya. Jadi kamu sadar nggak sih? Ya mungkin ada kayak apa ya, hidup ini kok berat banget ya buat saya gitu. Kenapa orang-orang hidupnya lebih mudah? Kenapa orang-orang hidupnya lebih instan gitu? Saya kok susah ya? Saya kok menderita, sedih terus ya? Ya, ada gitu ya, bertanya-tanya. Yaitu kamu bayar karma, bayar banyak karma ya. Ya, mungkin karma leluhur, karma keluarga, karma orang tua. Jadi kamu terpilih membayar karma yang banyak banget ya. Kamu terpilih bayar banyak karma keluarga karena ketangguhanmu
yang luar biasa. Kamu tangguh, kamu kuat, kamu sabar ya. Dan kamu yang pantas dapat hadiah dari semesta. Kamu yang layak untuk dapat hadiah dari Yang Maha Kuasa setelah membayar karma. Jadi sabar ya, gitu. Oke. Terus Tuhan membuat kondisi keuanganmu naik turun supaya kamu belajar menghargai uang dan mengelola uang dengan bijak ya. Ini bagi yang ngerasa aja. Kenapa ya? Finansial naik turun, naik turun, turun naik, turun naik. Jadi ya itu ada pembelajarannya ya. Tuhan yang Maha Kuasa semesta membuat kondisi keuanganmu naik turun supaya kamu belajar menghargai uang ya. Belajarlah mengelola uang dengan bijak. Oke? Kemudian orang-orang yang pernah nyakitin kamu, orang-orang yang sudah berlalu mau muncul lagi untuk menguji kamu. Kamu masih bisa dibodoh-bodohi lagi atau enggak? Wah, sadis ya, ada aja gitu. Jadi hati-hati orang-orang yang pernah nyakitin kamu. Hati-hati dengan orang-orang yang sudah berlalu itu. Itu bisa muncul lagi untuk menguji kamu. Kamu masih bisa dibodoh-bodohi lagi atau enggak ya. Tuh. Dan apabila seseorang yang sudah sia-siakan kamu, dia tidak bahagia dengan orang lain, dia pasti akan cari kamu lagi. Tapi bukan berarti kamu harus menerima dia lagi. Karena dia bisa aja akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Wah, hati-hati ya guys ya. Jadi kalau ada orang-orang udah sia-siain kamu, terus gak bahagia sama yang lain, itu orangnya bisa aja cari kamu lagi. Orangnya akan cari dirimu lagi. Tapi bukan berarti harus diterima ya. Karena orang kayak gitu akan berulang lagi. Bisa aja ya. Oke. Lanjut. Oke. Ini berapa di antara kita ada bergejolak ya, memikirkan kerjaan. Ada beberapa bergejolak gitu, mikirin ya yang dikerjakan, yang diusahakan. Kalau masih gitu-gitu aja, itu tandanya harus berubah. Harus berubah metode kerjanya, harus berubah cara kerjanya, harus berubah tempatnya mungkin, atau harus berubah bidangnya. Jadi nggak apa-apa, dicoba aja ya, biar tahu hasilnya. Oke. Aku juga ngerasa ya, ini ada kalian terkoneksinya lama ya sama seseorang. Ada koneksi kamu sama seseorang. Ini kok lama ya? Lama sekali ya. Ada berbulan-bulan sampai bertahun-tahun ya. Itu menandakan sih ada yang belum move on. Itu menandakan ada yang belum ikhlaskan kamu ya. Kemudian di sini aku ngerasa ya, sebenarnya orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang menghina, menganggap sebelah mata, orang-orang yang sepele sama kamu, nyakitin kamu, ya mereka itu menangnya sesaat aja. Mereka itu bahagia sesaat aja. Jadi kan ada orang sanggup ya menari-nari di atas penderitaanmu. Ada orang-orang sanggup tertawa di atas penderitaanmu. Tapi gak selamanya gitu loh. Karena ya dunia ini berputar ya.
kehidupan ini berputar seperti roda. Ya akhirnya kita yang dianggap kalah, kita yang dianggap rendah, ya akan naik ke posisi lebih tinggi. Kita yang akan menang, ya. Kamu akan menang loh. Kamu yang jadi juara suatu saat nanti. Kamu yang jadi pemenang suatu hari nanti. Ya, mereka akan diam, mereka akan insecure, mereka akan minder sama kamu. Tuh. Oke, jatuh ya guys. Oke. Dan ini jawabannya. Kamu sepertinya ada koneksi sangat strong, sangat kuat ya sama seseorang. Apapun yang terjadi, cinta itu tetap ada. Dia akan selalu mencintaimu. Seseorang akan selalu sayang sama kamu seumur hidupnya. Ya meskipun sulit ya. Ya sedih sih. Sedih aja ya. Jadi kayak ada semacam takdir, kamu tuh dicintai seseorang seumur hidupnya. Ada semacam garis hidup ya, kamu itu disayangi seseorang seumur hidup dia. Ya entah itu karma dia kan, gitu. Oke. Dan ada bau-bau dan ada aroma-aroma. Ini yang unfinished business ya, yang kayak hubungannya tiba-tiba nggak baik, tiba-tiba nggak bicara, tiba-tiba nggak ketemu, selesai nggak baik-baik, bisa nggak baik-baik ya. Ini akan dipertemukan lagi karena harus selesai baik-baik. Harus dibereskan baik-baik ya. Ya ada nanti pertemuan lagi. Kemudian aku ngerasa mungkin ada selama ini tidak menerima kamu ya. Ada selama ini menolak atau mengabaikan kamu, menganggap kamu tidak penting. Itu ada selama ini ya. Tapi suatu saat kamu tuh penting. Karena kamu ini membawa cahaya. Kamu sebenarnya bawa titik terang, bawa perubahan di hidup seseorang, di hidup mereka. Jadi ya nanti banyak cinta untuk kamu, nanti banyak pujian untuk dirimu gitu ya. Kemudian oke. Aku ngerasa dimanapun kamu mau menyendiri tetap aja kan, ngerasa nggak kamu tuh nggak pernah sendiri ya. Ya bagi yang ngerasa aja, entah kamu rasakan secara spiritual, supranatural, saat kamu menyendiri, saat kamu merasa sendiri, sebenarnya kamu tak pernah sendiri. Kamu didampingi leluhur, malaikat ya. Ada loh penjagamu, ada kodam, kodamnya kamu ya. Oke. Terus ujian dan cobaan hidupmu membentuk karaktermu menjadi lebih spiritual, bersahaja dan rendah hati, karena kamu punya tugas membawa cahaya untuk dunia ini ya. Ya begitulah hidup. Jadi perjalanan hidupmu membentuk karaktermu jadi orang lebih spiritual, bersahaja, sederhana, rendah hati, karena kamu ada tugas penting, bawa cahaya untuk dunia ya. Terus hal-hal aneh atau perjalanan spiritual yang aneh itu bukan berarti kamu salah langkah. Langkah demi langkah
yang kamu jalani selama ini memang dituntun oleh ilahi ya. Jadi kamu ini nggak salah langkah di spiritual ini. Jangan khawatir ya, kamu tuh dituntun selama ini. Oke? Terus, jika ada peristiwa atau takdir yang membuat kamu harus jauh dari seseorang, jangan dipaksakan lagi. Mungkin ini yang terbaik untuk kalian. Wah, jadi bingit ya. Ada begitu ya. Ya mungkin itu salah satu jawaban. Kalau ada peristiwa, kalau ada takdir yang membuat kamu mau nggak mau harus jauh dari seseorang, ya udah, nggak usah dipaksa. Jangan memaksakan diri lagi. Mungkin ini yang terbaik untuk kita. Wah. Terus ada saja keadaan. Ada saja keadaan yang memaksa kamu untuk ikhlas. Ini supaya cintamu ke seseorang berkurang dan tidak terobsesi lagi ke dia. Supaya kamu jangan terlalu berlebihan mencintai manusia dan hal-hal dunia, ya. Yaitu hal-hal dunia salah satunya manusia, ya. Jadi ada aja nggak? Ada saja tidak keadaan yang maksa kamu, ayo ikhlaslah, ya. Ini berarti supaya cintamu ke seseorang berkurang, ya. Supaya kamu jangan terobsesi sama dia, supaya kamu jangan berlebihan mencintai dia. Dia itu manusia. Hal-hal dunia itu sementara, ya. Oke. Terus, jika kamu tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk mengubah nasibmu, maka hiduplah mengalir seperti air, ya. Maka hiduplah seperti air yang mengalir dan mujizat akan terjadi di hidupmu, ya. Itu sih. Jadi kalau nggak tahu lagi nih, soalnya udah berusaha, udah mati-matian berjuang, terus nggak tahu lagi harus berbuat apa untuk mengubah nasib, ya udahlah, hiduplah seperti air yang mengalir, ya. Serahkan ke ilahi sampai nanti ada mujizat akan terjadi. Oke? Terus kesuksesan akan datang ke kamu setelah kamu ikhlaskan masa lalumu, memaafkan orang-orang yang menyakitimu, dan pintar mengatur keuanganmu. Wah, itu ya. Jadi sebenarnya kesuksesan, keberhasilan hidup akan datang buat kamu. Tapi setelah kamu ikhlaskan masa lalumu, maafkan orang-orang yang menyakitimu, dan pintar-pintarlah mengatur keuanganmu. Jadi kalau pintar mengelola uang, ya layak dapat rezeki lagi, ya. Itu sih. Oke. Kemudian ini ada huruf B, ada E, ada K, P, G, R, ada X, ada yang lama, ada D, ada Q, N, L, T, ada C, M, S, I, A, V. Oke ya. Oke. Gemini, Pisces, Leo, Aries, Scorpio, Sagittarius, Libra, Virgo, ya. Ada Februari, Agustus, Juli, Januari, Mei. Ada September. Oke. Ada Maret, Desember. Oke. Kemudian di sini ada Taiwan, Pontianak, Semarang, India. Ada Pekanbaru, Medan, Papua,
Bengkulu, Bekasi, Cianjur, Dubai, ada Korea, Balikpapan, Garut, Pekalongan, Lamongan, ada Bali, Lampung, Majalengka, Situbondo, Turki, Makassar, Australia, ada Jerman, ada Bandung, ada Batam, oke. Kemudian Vietnam, Tegal, Klaten, Jogja. Oke, sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih loh udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Dah.